Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Kembali hadir Jaksa Menyapa. Langsung dari studio PAL TV memang punya kita. Menyapa Anda dan juga akan memberikan edukasi hukum tentunya terkait kejari-kejari yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Bersama saya HG Kainde. Dan saya Sefer Manda yang akan menemani pemirsa PAL TV tentunya di Jaksa Menyapa. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Kasatker dari Korps Adiaksa Muara Enim. Tentu saja sudah hadir di sini Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Bapak Ahmad Nuril Alam SHMH. Salam sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Luar biasa Bapak, selalu semangat? Insya Allah. Insya Allah. Saya tidak menghalangi untuk selalu semangat. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai capaian kinerja Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam mewujudkan keadilan tentunya di Kabupaten Muara Enim tercinta. Nah, pemirsa, selama kurang lebih 60 menit ke depan, sebelumnya di awal kita akan mengenal lebih dahulu profil dari Kejaksaan ataupun Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim ini sendiri, yaitu Pak Ahmad Nuril. Panggilannya apa nih Pak? Pak Nuril. Pak Nuril ya? Oke, Pak Nuril, mungkin boleh diceritakan dulu perjalanan karir selama di Kejaksaan ini dimulai dari tahun berapa tuh kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di Kejaksaan RI mulai bergabung itu tahun 2004. Jadi CPNS ya. Oke. 2004 penempatan pertama itu di kota Mana, Bengkulu Selatan. Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kemudian setelah itu kami mengikuti pendidikan jaksa. Kemudian penempatan jaksa pertama itu di Kejaksaan Negeri Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kurang lebih 6 bulan, kemudian geser ke Pelaihari, Kalsel juga, kurang lebih 4 tahun di sana. Selanjutnya kami dapat promosi pertama menjadi Kasubag Bin Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Selanjutnya pindah lagi Kasipidum Probolinggo. Kemudian bergeser lagi jadi Kasidatun Jember tipe A itu. Selanjutnya jadi pemeriksa pada bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi NTB di Nusa Tenggara Barat. Setelah dari NTB, alhamdulillah promosi lagi ke Jawa Timur, kembali sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Malang. Selanjutnya promosi pada eselon 3 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sebagai koordinator di situ, setelah kurang lebih 1,5 tahun, kemudian promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 14 Februari 2023. Jadi pas hari ini itu 1 tahun 1 bulan persis, kira-kira demikian. Oh, berarti pemilu kemarin 1 tahun ya Pak ya? Iya. Pas pemilu ya? Pemilu Pas kemarin, hari Valentine alhamdulillah. memberikan hadiah saya. Ini luar biasa sekali Pak. Berarti ini sebagian besar pengalaman atau perjalanan karir ini ada di Jawa ini Pak? Iya, di Jawa Timur. Apakah memang putra asli daerah Jawa? Iya, kebetulan putra Jawa mana nih Pak? Jember. Oh, oke. Jember, Jawa. Area Jember berarti Pak ya? Kurang lebih demikian. Kurang lebih demikian. Baik, luar biasa. Jadi kita sudah mengetahui kurang lebih profil dari Pak Nuril selaku Kejari Muara Enim yang saat ini sudah bertugas kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Dan tepat hari ini kita mungkin ada perayaan habis ini Pak. Kita rayakan. Lalu kita akan kembali ke tema hari ini, kita mengangkat capaian kinerja Kejari Muara Enim. Nah, sebagai Pak Kajari, mungkin bisa di-remind lagi nih Pak, tugas dan juga fungsi serta wewenang Bapak sebagai Kajari Muara Enim. Ya, terima kasih ya. Kajari sebagai Kasatker memimpin atau mengendalikan sebuah unit organisasi kejaksaan di wilayah hukum kita sendiri di Muara Enim yang bertugas mengendalikan penegakan hukum di wilayah kita, juga institusi lain yang diatur dalam perja itu sendiri seperti penyidikan, penuntutan, pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat dan seterusnya sesuai dengan perja yang kita ini ya. Dan tusi itu melekat setelah kita diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Muara Enim, tepatnya begitu. Baik, nah di Muara Enim kan ada beberapa kali pergantian kepala daerah Pak. Apakah itu mengganggu dari sistematis atau mungkin regulasi yang sudah ada? Ya, mungkin bisa saya sampaikan bahwa Muara Enim termasuk wilayah yang cukup unik ya, dari sisi stabilitas politik. Betul. Karena memang di satu periode
kepemimpinan kepala daerah itu bisa 6 atau sampai 7, mungkin 8 ke depannya kepala daerah silih berganti. Sehingga itu memunculkan atau menimbulkan dinamika tersendiri bagi kita di APH. Jadi ya itu menjadi tantangan juga bagi kita, dan alhamdulillah sampai hari ini situasi masih berjalan dengan baik dan kondusif untuk itu. Bahkan kami di Kejari Muara Enim juga di posisi itu juga mendapatkan hibah yang cukup besar berupa kantor baru kami di Muara Enim kurang lebih 40 miliar. Wow. Itu di tahun lalu. Sekarang udah selesai, dan insya Allah minggu depan kita udah mulai pindah mobilisasi untuk perpindahan kantor baru yang jauh lebih representatif, lebih layak lah untuk kita bekerja sebagai APH, sebagai Kajari, sebagai kejaksaan di Muara Enim. Dan yang utama jauh lebih layak untuk melayani masyarakat ya Pak? Iya, pelayanan Apa kita aja jauh. itu Pak fasilitas-fasilitas yang tambahan ataupun yang baru yang beda dengan kantor lama? Jadi semua fasilitas atau sarpras kita itu mengacu pada isu besar Kejaksaan RI, yaitu isu namanya wilayah bebas dari korupsi dan PBBM, zona integritas. Sehingga dalam menentukan sarpras, tempat dan seterusnya, kita juga tidak lepas dari semangat BBK tadi. Di situ ada ruang-ruang pelayanan publik yang harus kita penuhi, ada posko pemilu di situ, ada posko jaga desa, ada posko pelayanan hukum, posko penerangan hukum, terus ruang konsultasi, ruang koordinasi, PTSP, dan seluruh area publik yang memang menjadi amanah dalam semangat BBK yang sudah kita canangkan 2 bulan lalu, akhir Januari. Jadi insya Allah kalau dari sisi sarana, fasilitas, dan mungkin kita terus menyemangati anggota kita untuk lebih semangat dengan kantor dan fasilitas yang jauh lebih memadai hari ini di Kejari Muara Enim. Baik, ini luar biasa sekali. Kantor baru, tempat baru, warna baru, semangat baru, apakah akan ada inovasi yang baru? Pastinya demikian. Tantangan tidak hanya bicara kemegahan dan fasilitas yang bagus, tetapi juga harus ada semangat dan visi yang jelas untuk membangun kejaksaan negeri lebih baik, kira-kira demikian. Inovasi yang sudah kita launching itu beberapa hal yang memang bersentuhan dengan pesan-pesan direktif pimpinan, baik dari pimpinan Kejaksaan Agung maupun dari Pak Kajati kita sendiri. Jadi seperti keberpihakan kita terhadap isu-isu sosial, ada kemiskinan ekstrim, ada stunting, ada inflasi daerah, dan itu kita coba implementasikan terus di daerah, sehingga kita banyak program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 6 bulan lalu kita launching Jaksa Sahabat Pangan misalnya. Jaksa Sahabat Pangan. Ya, si Jampang ya, berbasis aplikasi. Jadi bagaimana hari ini kita memang cukup miris melihat fenomena pupuk subsidi misalnya. Di Muara Enim ini masih banyak ditemukan pupuk subsidi yang langka, kira-kira demikian. Padahal kalau kita lihat dari jarak dan ini ya dengan produsen pupuk terbesar di negara kita, Pusri misalnya, itu kan sangat dekat. Tapi kok kita nggak cukup punya akses untuk mendapatkan pupuk subsidi itu di Muara Enim, sehingga tergerak kita dengan anggota kami dan ada teman-teman struktural juga membantu kita untuk membuat aplikasi si Jampang tadi, sehingga memudahkan kita dalam program pengawasan pupuk subsidi itu agar bisa 6 tepat. Nah, ada tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, dan seterusnya. Dan itu efisien? Alhamdulillah sejauh ini animo masyarakat juga bagus dan terbantu dengan program atau aplikasi yang kita launching tadi. Oke. Baik, dengan adanya si Jampang ini, apakah ini adalah salah satu rangkaian atau mungkin program yang sejalan dengan program dari Bapak Gubernur, GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, dan juga gerakan-gerakan lainnya? Iya, pastinya demikian. Kita nggak bisa lepas sendiri karena idealnya manajemen itu kan manajemen kolaborasi. Kami juga tidak sendiri ketika bicara si Jampang. Itu kita menggandeng namanya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kita menggandeng kelompok-kelompok tani yang ada di Muara Enim. Kita menggandeng
para stakeholder lain, kios-kios pupuk dan seterusnya, sehingga sangat sejalan lah dengan program mandiri pangan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan. Baik, ini luar biasa sekali. Si Jampang ini apa ya keuntungannya untuk petani-petani kita? Apakah petani kita lebih mudah untuk mendapatkan pupuk atau mungkin dengan harga yang lebih murah dan lain-lain? Ya, sasaran utama kita memang petani yang memang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tersebut. Sehingga dengan aplikasi itu dia bisa mengecek, memonitor. Kami juga ada namanya tim pengawas pupuk subsidi. Ya, itu juga tidak kami sendiri. Leading sektornya di bidang intelijen. Nanti mungkin Kasih Intel bisa menjelaskan lebih jauh. Di situ ada Pemda, Polres, terus Sekda, terus dinas-dinas terkait yang memang di situ sama-sama terlibat lah, kira-kira demikian. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan itu ya? Memudahkan bahwa hari ini pupuk datang misalnya, kok saya belum dapat, nah, bisa dicek. Oh ternyata kirimnya kemana. Tapi itu tidak ada subsidi? Itu yang subsidi, Mbak. Yang subsidi, ya. untuk akses pupuk subsidi ya. Akses pupuk yang subsidi. Tapi ada kesulitan nggak Pak para petani untuk mengakses teknologi? Pastinya ketika program itu kita launching, kami tidak bisa langsung melepaskan saja kepada petani, tapi ada proses panjang yang kita harus lalui. Ada penyuluhan ya? Ada sosialisasi, ada edukasi, ada praktek, dan kami on the spot memastikan bahwa program ini sudah berjalan di lapangan. Luar biasa. Ya, jadi kira-kira demikian. Masih dengan kantor yang baru, dengan gedung yang kita lihat juga cukup megah. Nah, di dalamnya ada inovasi-inovasi teknologi juga nggak dimasukin di situ, Pak? Karena kita tahu kan tugas-tugas kejaksaan ini terkhusus pihak Intel, Pitsus dan lain-lain butuh update teknologi yang sekarang ini semakin berjalan. Seperti apa inovasinya di dalam? Baik, jadi digitalisasi birokrasi itu bukan sebuah wacana sekarang ini. Sudah menjadi keharusan, wajib lah sifatnya. Karena memang dari pemerintah pusat, Kejaksaan Agung sampai kita sudah harus mengikuti itu. Ada peraturan yang yang menaunginya, ada namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, namanya SPBE. Ada Perpres 95 tahun 2018 yang mengatur itu. Sehingga di daerah juga sudah kita menerapkan hal itu semua. Alhamdulillah dari sisi layanan dasar maupun layanan inovasi, kami sudah membuat atau mengimplementasikan digitalisasi. Layanan dasar misalnya ketika bicara proses maupun progres penanganan sebuah kasus, kita memiliki namanya CMS, Case Management System. Ya. Itu bisa monitor secara real time bahwa tahapan-tahapan perkara itu tergambar semua di situ. Sudah P21, sudah limpah sampai kepada persidangan. Itu. Terus barang bukti kita punya namanya ARSIS. Apa itu? Ya, jadi Intel juga punya Intelis. Barang bukti Intel, pembinaan punya CPD, sistem perkantoran digital dan seterusnya. Sehingga itu yang dasar ya, yang memang tilang. Ketika bicara tilang dulu harus berantri panjang. Betul. Pakai kartu, kupon, macam-macam lah itu. Sekarang udah pakai HP, Android sudah bisa memonitor itu. Itu yang layanan dasar. Layanan inovasi kita sudah ciptakan di sana, ada namanya tadi Si Jampang. Si Jampang salah satunya. Terus ada inovasi-inovasi misalnya yang bukan berbentuk aplikasi ya, namanya Jaksa Sahabat Tanah Wakaf. Mungkin baru pertama kali yang ada di Sumatera Selatan ini. Jadi kami sebenarnya juga bukan berawal dari sebuah niat yang sengaja sebenarnya, tapi karena ketika kita berkunjung, ada beberapa kegiatan Intel itu kan jaksa masuk pesantren, jaksa masuk sekolah. Nah, ketika misalnya masuk pesantren, banyak kita temui curhatan atau keluhan dari pemilik pesantren, terus masjid itu tanah wakafnya susah disertifikatkan. Oh, jadi jaksa sahabat tanah wakaf ini ya, mulai dari keresahan pemilik pesantren ini. Ya, salah satunya itu berawal dari sana, kemudian kok kami curhatnya begitu kira-kira. Kami sudah mengurus sertifikat masjid kami, pondok kami itu sampai 1-2 tahun belum selesai, Mas. Lama sekali. Sehingga kita tergerak dengan teman-teman untuk membantu memproses sertifikasi itu. Alhamdulillah dengan kita menggandeng
teman-teman BPN, BPN. menggandeng Kemenak dari KUA sampai tingkat pusat, dari Kemenak itu bisa yang awalnya 2 tahun bisa 2 minggu selesai. Baik, Beres, ini Pak, ya. luar biasa Dan itu sekali. gratis, Mas. Dan itu gratis, Gratis. tidak Sangat-sangat dipungut membantu biaya. ya, Baik, sangat-sangat Pak. membantu. Dan juga kita akan bertanya lebih dalam tentang Jaksa Sahabat Tanah Wakaf. Ya, tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa bersama Kejari Muara Enim. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa bersama dengan Kajari Muara Enim, Bapak Nuril. Kembali kita ngobrol nih, Pak Nuril. Nah, kalau tema kita adalah capaian kinerja Kajari Muara Enim, terkhusus di tahun 2023, dan kita tahu ada data yang mengatakan bahwa Kajari Muara Enim ini menyumbangkan PNBP terbesar di Sumatera Selatan. Seperti apa itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi tahun lalu kebetulan kita masuk di kategori Kejaksaan Negeri tipe B, penyumbang PNBP terbesar di Sumatera Selatan, kurang lebih 2,7 miliar untuk perkara pidana umum dan pidana khusus. Jadi mungkin begini ya. Jadi penegak hukum ini, khususnya kejaksaan, selama ini mungkin mindset banyak orang itu hanya berbicara bagaimana APH ini hanya mengawasi atau melihat belanja daerah, ya kan? Ya. Belanja daerah, APBD dilihat, ini proyek ini, kegiatan itu, terus kan APH hampir semuanya mindsetnya ke sana. Tapi kita di Sumsel, khususnya kami di Muara Enim, itu juga punya semangat yang sama ketika tidak hanya melihat APBD atau belanja daerah, tapi juga bagaimana kita juga bersinergi dengan Pemda Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan PAD. Jadi semangat kita untuk mencari, menggali PAD kita. Jadi beberapa case perkara yang kita tangani itu juga makanya insya Allah kita bisa seimbang ya, proporsional antara pencegahan dengan penindakan. Kira-kira demikian. Jadi kaitan dengan contoh dengan pemulihan keuangan negara. Tahun lalu 2023 Kejari Muara Enim berhasil memulihkan keuangan negara pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim itu kurang lebih 2,7 miliar tadi. Tahun ini baru 2 bulan jalan, ini kurang lebih 8 miliar. Wow. 8,459330589, kurang lebih 8,4 miliar lah. 2 bulan kegiatan atas kegiatan bidang datun kami. Jadi kita mendapatkan trust ya, kepercayaan dari Pemda Muara Enim, Pemkab Muara Enim untuk memulihkan keuangan negara atas laporan atau temuan BPKRI. Iya. Jadi atas kita menggunakan instrumen datun melalui bantuan hukum non litigasi, kita mendapat surat kuasa untuk melakukan penagihan, mediasi maupun negosiasi terhadap para pihak penyedia dan seterusnya untuk membayar temuan BPK tersebut. 8,4 miliar ini Yes. berarti proyek. Proyek di Dinas PUPR. Peragihan piutang ini, Pak ya? Iya. Piutang negara. Ya, temuan BPK kita tindak lanjuti, kita surati dan seterusnya. Alhamdulillah secara kooperatif para penyedia atau rekanan itu mau mengembalikan kerugian negara dan membayar kepada Pemkab Muara Enim. Itu dari sisi datun. Pasti mau dong Pak, kalau tidak mau pasal 2 ayat 1 Pak, tangan 2 jadi 1. Tebu. Dari Buang. sisi datun. Artinya kita juga punya semangat yang sama untuk Oke. mencari atau itu kan nanti jadi PAD kita. Betul. Terkait dengan pidana khusus, kita juga sudah pernah lakukan penyidikan tahun lalu, penyidikan perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di lahan atau aset Pemkab Muara Enim. Baik. Alhamdulillah sudah dibayarkan kerugian negaranya kurang lebih 1,8 miliar dan kita sudah store ke kas daerah Muara Enim. Jadi itu semangat itulah yang kemudian yang kita terus kembangkan bahwa biar proporsional ini pencegahan dan penindakan. Toh sama-sama juga kembalinya atau dipulihkannya keuangan daerah atau keuangan negara. Baik, berarti ini APH khususnya dari Kejari Muara Enim ini sangat-sangat bersinergi secara komprehensif ya Pak ya? Termasuk ini mungkin Mbak yang jadi isu juga bagi Oke. kita adalah ketika
di Kejaksaan Agung itu punya semangat yang luar biasa untuk bersih-bersih BUMN. Nah, mungkin tahu ya Mbak ya, Mas ya, banyak perkara besar BUMN yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Betul. Ada Jiwasraya, ada BLBI. macam-macam BUMN, dan kita punya semangat yang sama di Muara Enim dengan bersih-bersih BUMD. Nah, kita punya perusahaan daerah di BUMD dan sudah kita lakukan penyidikan. Kita sudah tetapkan 3 tersangka, termasuk direktur utama perusahaan tersebut. Sedang lagi bergulir di persidangan. Jadi sehingga apa? Kalau perusahaan daerah atau BUMD ini sehat, paling enggak kan PAD atau income daerah kan juga bisa bagus ke depannya. Makanya kita melakukan upaya penindakan terhadap BUMD yang kemarin memang ya bermasalah. Berapa Pak kerugiannya? Kerugian kurang lebih masih kecil ya, tapi terus akan kita kembangkan, masih kisaran 700 juta sesuai dengan hasil audit Inspektorat Muara Enim. Termasuk kasus mungkin yang korupsi PT SCM juga Pak? Ya itu kira-kira. Itu yang sedang tahap apa nih Pak, kalau boleh tahu? Baru pembacaan dakwaan kemarin. Pembacaan dakwaan. Ya, sudah bergulir semua di persidangan. Baik, ini luar biasa sekali ya, bentuk kolaborasi sinergi yang komprehensif ya Pak ya. Jadi bukan cuma mengawasi, tapi juga membantu dan menangkap Pak. Kira-kira demikian lah. Oke, baik. Ini luar biasa. Insyaallah gitu. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, ini mungkin menarik ya Pak ya, out of topic ya Pak. Kalau di Muara Enim itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar yang langsung in touch ke masyarakat. Ya Pak, mungkin permasalahannya CSR yang kurang tepat sasaran dan lain-lain. Mungkin Datun juga ini harus bekerja lebih ekstra ini Pak, karena perusahaan-perusahaan ini yang sangat-sangat sensitif. Iya. Ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan tendensius Pak? Karena perusahaan-perusahaan ini kan pasti dipegang oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang besar juga. Ya, kita bekerja secara objektif dan proporsional ya. Jadi sepanjang tusi kita ada di situ dan memang secara SOP sudah benar, kita nggak berpikir itu tendensi atau apa. Pokoknya kita show must go on lah, kira-kira demikian. Apakah sudah ada itu intervensi dan lain-lain? Sejauh ini sih nggak ada ya. Kita tetap on the track. Yang benar. On the track dan kita memang punya semangat yang insya Allah tetap kita kobarkan ya. Misalnya perkara yang mungkin di Muara Enim ya, ada beberapa perkara yang kaitan dengan masyarakat hidup di situ kan, contoh illegal mining misalnya. Jadi kami alhamdulillah dengan Polres juga terus bersinergi dengan PN dan kita bukan cukup ya, insya Allah keras untuk itu. Bukti yang kita lakukan adalah setiap perkara yang masuk, misalnya pertambangan ilegal tadi, setiap perkara yang masuk itu kita rampas semua barang buktinya, baik itu alat berat maupun unit kendaraannya. Sehingga harapan kita dengan merampas alat berat sebagai alat untuk menambang ilegal tadi juga bisa menimbulkan efek jera. Kemudian yang kedua bisa memberikan PNBB yang besar untuk kejaksaan, kira-kira demikian. Baik. Dilelang berarti Pak? Sudah kita lakukan, lelang online. Lelang online? Ya, dengan menggandeng kantor lelang dari Lahat itu. Berarti tegak lurus ya Pak ya, intervensi ya. Kita tidak takut ya Pak ya. Insya Allah kita strike. Ini juga terkait dengan Pak Kajati kita, Bapak Dr. Yulianto, ini sosok yang berani Pak. Ya, beliau sosok menjadi yang berani, yang bersih ya. Pimpinan panutan kita. Betul. Yang selalu menginspirasi kita di daerah. Tidak hanya bicara penegakan hukum yang profesional, berintegritas, tapi juga penegak hukum yang humanis. Betul. Itu yang karakter beliau ini menjadi motivasi kah atau mungkin malah sebaliknya ini? Beliau menjadi role model kami di daerah sebagai pemimpin kita, dan kita sekuat mungkin untuk mengikuti jejak beliau dan arahan-arahan beliau, kira-kira demikian. Termasuk kemarin beliau juga berkunjung ke Muara Enim, ada 7 poin, 7 hal yang beliau sampaikan dan menjadi atensi beliau terkait dengan BBK, BBBM, terkait dengan penanganan kasus berkualitas, terkait dengan program-program sosial. Program RJ juga Pak?
RG, termasuk program berkualitas dan sosial tadi yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah kami sudah mendeklar dan mengeksekusi program pertama beliau di Muara ini, mungkin yang pertama di Sumatera Selatan, yaitu program bedah rumah. Bedah rumah. Yes, kami sudah lakukan itu. Seperti apa tuh, Pak? Kemarin alhamdulillah beliau berkenan untuk meresmikan bedah rumah yang kami lakukan. Jadi ini juga sesuatu yang mungkin ya sesuatu yang mulia insya Allah ya, karena memang dan kami memang sasarannya bukan masyarakat besar. Kemarin itu hanya ini ada karyawan atau OB kami di kantor Kejari Muara Enim, yaitu PPNPM, pegawai kita sudah mengabdi di Kejari Muara itu sudah kurang lebih 18 tahun. Dan saya dapat informasi dari salah satu kasih saya bahwa rumahnya dalam tanda kutip, mohon maaf ya, tidak layak, kira demikian. Sehingga kami bersama anggota kemudian datang melihat langsung kondisinya dan memang tidak layak untuk itu. Jadi dilakukan bedah rumah, Pak? Iya, jadi sebuah rumah kotak kecil 4x6 demikian, disitulah tempat makan, disitulah tempat tidur, disitulah gudang, disitu semua jadi satu. Nggak ada sekat, nggak ada apapun. Dan sudah dilakukan, Pak, bedah rumahnya? Alhamdulillah, kemudian kami mengumpulkan anggota kita untuk iuran lah, kira demikian. Dan karena iuran kita nggak cukup untuk membangun rumah yang layak tadi, maka kami menggandeng Basnas, Badan Amil Zakat Kabupaten Muara Enim, untuk sama-sama ke sana menyaksikan, dan alhamdulillah ide ini disambut baik oleh mereka dan mereka full support akhirnya. Dan seminggu lalu sudah selesai rumah itu dan menjadi rumah yang layak huni dan sudah diresmikan langsung oleh Pak Kajati kita. Pak Kajati. Oh baik, ini luar biasa sekali ya. Banyak sekali program yang sejalan dengan pemerintah. Termasuk saya tambahkan ya Mbak ya, Iya. program mulia yang dicanangkan oleh Pak Kajati yang sudah kita juga eksekusi adalah program penerbitan akte kelahiran dan KIA, Kartu Indonesia Anak ya. Iya, identitas anak. Identitas anak, Kartu Indonesia Anak. Jadi niat baik beliau memang luar biasa, dan memang hari ini ketika anak tidak memiliki KIA ataupun akte, dia tidak punya akses yang cukup untuk masa depannya. Seperti dia tidak bisa mendapatkan namanya BPJS. Betul. Dia tidak bisa mendapatkan kartu Indonesia Pelajar atau KIP. KIP ataupun KIS, maupun misalnya dia tidak bisa mendapatkan namanya bantuan langsung tunai. Nah, makanya dari itulah kemudian Pak Kajati kita tergerak untuk mengumpulkan kami seluruh Kajari, dan alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan dan mengeksekusi program itu. Sudah terkumpul kemarin 660 KIA, Pak? KIA. Kalau akte udah berapa, Pak? Kurang lebih demikian. Oh, sama akte juga? Iya. Baik, dari 7 poin yang disampaikan Pak Kajati ketika berkunjung di Muara Enim, dan juga Pak Kajati juga diapresiasi nih oleh Pak Kajati kemarin ya, dengan kinerja dari Kejari Muara Enim. Salah satu poinnya adalah memastikan telah dilakukannya program Zero Tunggakan Perkara Pidum dan Pitsus. Seperti apa pelaksanaannya, Pak? Iya, memang kita di Muara Enim alhamdulillah tidak ada tunggakan. Sehingga kemarin waktu Bapak Kajati berkunjung juga tidak menjadi temuan kita. Kira-kira demikian. Paling kemarin yang prioritas beliau itu ya bagaimana semangat EBK ini terus digelorakan. Karena tahun lalu kami Muara Enim sudah sampai di level yang lumayan, kira-kira begitu. Tahun lalu kita sudah lolos di namanya tim penilai daerah oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kemudian diusulkan menjadi tim penilai internal oleh Kejaksaan Agung, dan kita gugur di situ. Dan kami menyadari memang kalau kita gugur karena memang sarana atau fasilitas kita memang nggak support gitu kan, masih kantor lama tadi. Jadi ada banyak temuan, misalnya akses disabilitas kita kurang, terus ruang-ruang yang memang ruang pelayanan hukum kita nggak ada, memang ruangannya sangat sempit. Berarti tahun ini pede dong Pak dengan gedung baru ini? Harus pede, harus semangat. Dan salah satunya Pak, dari 7 poin tadi terkait RJ yang sudah di-spill sedikit tadi. Nah, seperti apa pelaksananya di Muara Enim sendiri dari tahun lalu sampai sekarang? RJ kita kurang lebih sudah 3 ya, sudah 3. 2023 Pak? Iya, 3 ya, memang perkara pencurian pipa kayak gitu-gitulah ya, kemudian dimaafkan dan seterusnya.
Mungkin terus akan kita lakukan optimalisasi RJ itu, karena RJ ini kan sudah menjadi sebuah, dan kita bangga dengan Bapak Jaksa Agung kita. Beliau dinobatkan sebagai Bapak atau tokoh RJ oleh beberapa komunitas termasuk detiknews.com ya kalau nggak salah itu. Sehingga semangat itu kita teladani di daerah. Termasuk di 3 minggu lalu kita meluncing rumah RJ yang mungkin tidak biasa atau tidak sama dengan rumah RJ yang lain. Nah, baik, ini luar biasa sekali. Banyak pasti kegiatan-kegiatan unik, dan juga ini rumah RJ ini akan diharapkan membantu masyarakat, karena rumah RJ ini pasti akan in touch langsung ke masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, Bapak. Kita akan kembali, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa bersama Kajari Muara ini. Baik pemirsa, masih bersama kami masih dari Studio 2 PAL TV, dan tentunya masih bersama dengan Korps Adiaksa dari Muara Enim. Ini Kepala Satuan Kerjanya langsung hadir Bapak Kajari. Ini tentunya yang sama-sama kita sudah tahu, Bapak Ahmad Nuril Alam SHMH, dengan banyak sekali pengalamannya ya tentunya, dan kantor baru, semangat baru, apalagi akan ada yang baru, rumah RJ baru nih di Muara Enim yang langsung akan in touch ke masyarakat. Bagaimana itu, Pak? Bukan akan ya, sudah. Pasti. Sudah kemarin kita launching rumah RJ di daerah Semendo. Semendo. Kenapa kami mengambil di tempat itu? Karena memang begini, RJ ini kan sejatinya sudah hidup dan berkembang di masyarakat sudah lama. Turun-temurun. RJ ini kan kearifan lokal yang harus kita jaga sebenarnya. Ada musyawarah, ada mediasi, ada kekeluargaan lah begitu. Udah tumbuh berkembang di masyarakat. Nah, kemarin kita menggandeng hal yang baru itu kaitan dengan kita mengkolaborasi dengan para tokoh adat. Kan tokoh adat inilah sejatinya yang menyuburkan semangat RJ itu. Nah, RJ ini kan bahasa Inggris lah ya. Jadi retroaktif justice ya, meskipun di pidana itu ada tiga asas ya, ada retributif justice, ada retroaktif justice maupun distributif justice ya, ada 3 itulah. Jadi di kemarin kita launching itu menggandeng tokoh adat karena karena sejatinya sudah lahir dan berkembang di masyarakat adat kita. Dan kita legalkan menjadi rumah RJ, dan kita launching, kita mendeklar itu pas di rumah adat. Masya Allah, luar biasa animo masyarakat adat di sana bahwa kejaksaan hadir untuk itu di sana melalui program-program RJ ini. Dan insya Allah secara periodik kita juga akan melakukan kegiatan yang terjadwal lah di sana. Tiap bulan nanti ada undang tokoh untuk terus menggelorakan semangat RJ itu di daerah. Berarti bukan hanya sekedar ketika peristiwa RJ terjadi, Pak ya? Iya. Tapi aktif setiap hari itu rumah RJ-nya. Kita juga mengundang ke teman-teman Polres kemarin itu, terus Pak Camat, Bupati dan seterusnya, stakeholder terkait untuk sama-sama mendukung biar rumah RJ tidak hanya menjadi rumah secara seremonial atau simbol belaka, tapi menjadi rumah yang betul-betul punya nilai, punya manfaat untuk harmonisasi masyarakat di sana. Dan memberikan literasi juga kepada masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, ini Semendo itu kan cukup jauh nih Pak ya. Kenapa tuh milih lokasinya tuh di Semendo? Apakah Semendo ini menjadi tempat beberapa kasus RJ terjadi? Ada juga yang memang kasusnya ada di sana. Cuman tadi berangkat dari semangat bahwa RJ ini sejatinya sudah turun-temurun di masyarakat kita sudah ada. Sehingga ada di sana kan cukup kuat adatnya. Tanah Semendo itu masih kuat. Masih kuat adatnya, sehingga kita menggandeng tokoh-tokoh, tetua-tetua adat, pas pesirah apa waktu itu. Jadi sehingga ini mereka juga punya semangat lebih lah untuk sama-sama menggelorakan semangat RJ ini. Setuju sekali Pak. Selain adatnya yang kuat, kopinya juga kuat. Kopi Semendo ya kan. Jadi bisa duduk ngopi bareng ya. Betul. Ada semboyan belaga di Kejari Muara Enim nih. Nah, semangat apa yang mau disampaikan ke masyarakat dengan semboyan ini, Pak? Jadi
ketika bicara WBK, prinsip utama itu adalah namanya sebelum WBK namanya ZI, zona integritas. Iya. Makanya belaga itu B-nya kan berintegritas. Itu dulu. Berintegritas baru bicara lugas, amanah maupun akuntabel. Nah, akuntabel ini juga bagian dari visi Kejaksaan RI. Jadi visi kita Kejaksaan Republik Indonesia adalah profesional, penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel. Nah, kami ngambil diksi itu untuk sama-sama selaras dengan visi kejaksaan, kira-kira demikian. Dan juga selaras dengan moto dari Pak Kajati ya, berintegritas dan berprestasi. Dan berprestasi, ya kita sama, kita menginduk juga ke beliau, kira-kira begitu. Baik, ini luar biasa sekali. Tadi sempat saya mau bertanya tentang gerakan perbaikan rumah tidak layak huni. Ini juga salah satu program dari pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu tadi kan anggarannya itu tadi Bapak sempat bilang dari Basnas, terus juga iuran dari teman-teman yang ada Korps Adiaksa yang ada di Muara Enim. Nah, itu bagaimana Pak dengan kolaborasi atau menggunakan APBD mungkin dengan regulasi dari pemerintah daerah juga dengan sistem Aladin dan lain-lain? Baik, jadi ketika kita sudah running program kita tadi, kemudian ternyata di APBD Muara Enim dan juga Pemprov itu juga ada kegiatan bedah rumah yang sama, sudah dianggarkan. Sehingga setelah mendapat informasi itu, teman-teman juga bergerak, kita koordinasi dengan teman-teman di Pemda. Di Muara Enim itu kurang lebih ada 1.000 rumah ke depan yang akan dibedah, 1.000 rumah. Sehingga kemarin kami menghadap ketemu Pak Bupati untuk menyampaikan kami juga perlu porsi juga tambahan, biar kita juga punya ikut berkontribusi lah untuk program bedah rumah ini. Ya, jadi kita sangat harmonis lah dengan Pemkab Muara Enim, tidak hanya bedah rumah, kita juga minta kemarin 20 atau 30 rumah dari APBD yang sudah dianggarkan, tapi juga kemarin kita juga kolaborasi 1 minggu yang lalu untuk program operasi pasar murah. Dengan Pak Bupati, dengan dinas terkait, dinas perdagangan, masuk dengan Bulog, perindustrian. untuk melakukan operasi pasar murah di Kecamatan Lawang Kidul di Muara Enim kemarin. Alhamdulillah luar biasa, animo masyarakat, kurang lebih 500 warga datang, karena memang harganya juga separuh harga ya, 50% lah. Jadi alhamdulillah kita punya itu. Baik, ini luar biasa sekali ya. Dan berbagai dengan program-program dari Muara Enim, Hagai, dan tentunya ini sangat-sangat membantu ya. Itu yang paling utama, membantu masyarakat ya Pak. Supaya lebih sejahtera pastinya ya. Dan Pak, kita beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi pilkada nih. Nah, kira-kira ada persiapan apa yang dilakukan Kejari Muara Enim? Kalau bicara persiapan, jauh hari kita sudah insya Allah sudah siap ya. Karena ini kan bagian dari tahapan rangkaian pemilu lah ya. Kemarin ada pilihan legislatif, terus pilpres, terus ke depan juga ada namanya pilihan kepala daerah. Jadi kita punya namanya posko pemilu. Ada 2 tempat, kita di kantor kita, ada juga di kantor KPUD. Kita tempatkan posko pemilu di situ. Terus kita juga punya namanya sentra Gakumdu. Nah, jadi terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, kita sudah terus berkolaborasi dengan Bawaslu, KPU, Bawaslu. Tiap hari kami dengan tim muternya di situ. Kemarin alhamdulillah di Muara Enim kemarin pemilu legislatif dan pilpres berjalan aman, lancar dan kondusif. Baik, ini luar biasa sekali Pak. Karena kan pilkada ini mungkin masyarakat Muara Enim sedikit lebih jengah ya Pak ya, dengan kejadian yang mereka sampai berganti-ganti kepala daerah. Dan pasti dari masyarakat Muara Enim tidak akan mau lagi itu terulang. Apakah ini akan lebih on fire ini Pak pilkadanya nih tahun ini? Ya, kita sih masih melihatnya masih standar lah ya, normatif lah, normal aja lah. Nggak ada kelihatan yang ini ya, tadi kata yang Mbak kubu-kubunya tadi, sudah hidup ya? Enggak lah, belum. Ya? Masih ada yang juga yang masih malu-malu, kira-kira belum on fire, belum ya? Belum. Baik, ini luar biasa sekali, tapi kita harapkan di Muara Enim tetap zero konflik untuk sengketa politik ini. Itu yang kita harapkan semua dari seluruh stakeholder di Muara Enim, itu kira-kira. Kalau untuk kasus-kasus yang selama ini Pak, yang masih mendominasi di Muara Enim seperti apa? Oh ya, ini menarik ya. Jadi kasus di mana-mana hari ini kita bicara kasus paling menonjol itu adalah narkoba. Narkoba? Iya, 60% itu narkoba. Sisanya ya pencurian, konvensional lah ya.
terus penganiayaan, terus KDRT dan seterusnya. Dan sehingga apa? Di kejaksaan itu ketika bicara tadi nyambung lagi tadi yang RG tadi, kita juga bisa untuk rumah rehab adiaksa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah tugaskan Kasih Pidum, Kasih Intel dan Kasih yang lain, Kasih Datun itu berangkat ke ke Lampung untuk studi tiru, studi banding. Bagaimana ke depan kita juga bisa memiliki rumah rehab adiaksa di Muara Enim. Di Lampung sudah ada, Pak? Lampung dikelola oleh BNN. Oke. Nah, kita kemarin ke Lampung studi banding dengan teman-teman OPD, ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pol PP dan seterusnya untuk belajar ke sana. Dan dari hasil studi tiru itu kayaknya dalam waktu dekat yang bisa kita lakukan untuk kita eksekusi sebagai program unggulan kita juga ke depan, sifatnya levelnya bukan rumah rehab kayaknya, rumah rehab nafsa atau narkoba, tetapi lebih ke IPWL namanya. IPWL itu instalasi rawat jalan lah kira-kira demikian untuk pecandu narkoba. Insya Allah itu yang bisa kita lakukan dan sudah kita koordinasi dengan OPD terkait tadi untuk kita launching di kantor baru nanti, kira-kira demikian. Berarti kolaborasi dengan BNN juga ini, Pak? BNN, dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pol PP dan Berapa persen Pak narkoba di Muara Enim? 50-60%. 50-60% masih mendominasi ya. Ini luar biasa ya. Ini juga Pak jual narkoba ya? Apa tuh? Nasi bakar ikan peda. Iya. Lageter ini. Kolma itu. Nggak boleh itu ya. Iya, baik. Pak Nuril, untuk hari-hari sekarang ini di era digitalisasi dan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, nah mulai muncul stigma bahwa sekarang ini jaksa harus humanis. Seperti apa pandangan Bapak? Iya, humanis itu sebenarnya bukan hanya jaksa ya, kita kan manusia ya, human, humanis. Jadi ya semua, apalagi kita APH yang dibekali perangkat kewenangan, perangkat kekuasaan dan seterusnya ya harus diimbangi dengan jiwa-jiwa humanisme. Ya, apalagi Jaksa Agung dan Pak Kajati semua menggariskan itu, jaksa yang humanis. Jadi makanya kita banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, termasuk program RG ini kan juga bagian dari jaksa humanis. Terus program sosial jaksa tadi kita jaksa sahabat pangan, kemudian bedah rumah, kemudian apalagi kita melakukan kegiatan Jumat berkah bagi-bagi makan nasi gitu kan. Jadi memang sudah dilakukan ya Pak ya, dan setuju dengan pandangan ini ya. Oh, bagi-bagi makan gratis ya Pak? Ya, Jumat berkah lah. Oh, makan gratis dan susu gratis Pak? Belum. Belum, itu makan siang gratis. Iya. Pak, salah satu misi Kejaksaan Agung RI itu adalah meningkatkan peran jaksa pengacara negara. Nah, ini seperti apa implementasinya di Kejari Muara Enim sendiri? Iya, jadi memang tidak banyak orang tahu bahwa selain jaksa kita dikenal sebagai jaksa penyidik ataupun penuntut umum yang orang banyak tahu. Padahal ada tusi lain yang menurut saya juga tidak kalah keren, adanya jaksa pengacara negara, juga diatur di undang-undang kan. Jadi kami di Muara Enim, tadi saya juga sampaikan ke Mas tadi, kita bisa memulihkan keuangan negara. Minggu lalu 8,4 miliar itu sebagai peran kita sebagai jaksa pengacara negara. Kita juga banyak melakukan kegiatan berbasis komunitas, itu juga dengan JPN. Contoh, kita ketika bicara ketahanan energi, kita menggandeng PLN. Kita mendeklar sebuah program jaksa sahabat energi. Bagaimana kita juga punya peran energi yang terbarukan dan seterusnya, mobil listrik dan seterusnya. Kita juga bagian dari peran-peran JPN itu. Jaksa sahabat migas dengan Pertamina kita MOU. Berarti sudah banyak MOU Pak? Sudah, alhamdulillah kita sudah melakukan itu. Terkait dengan desa misalnya, kita ada program jaksa sahabat desa. Ada juga jaksa MOU dengan bidang datun dengan desa. Bagaimana kita juga melakukan edukasi, penyuluhan, dan BIMTEK terhadap perangkat-perangkat atau kepala desa yang ada di Muara Enim. Sehingga meminimalisir potensi hukum, gitu loh. Memitigasi dan meminimalisir potensi hukum, kira-kira demikian. Luar biasa, dan kita sudah tahu pemirsa bahwa pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa dari Datun khususnya, yang sudah kita dengar tadi dari Pak Kajari,
8,4 miliar sudah diselamatkan uang negara kembali, itu hanya dalam kurang lebih 2-3 bulan di awal 2024. Pak Nuril, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, mungkin boleh kasih closing statement ataupun himbauannya? Silakan Pak. Terima kasih. Kami dari Muara Enim siap menyongsong tahun ini dengan program WBK yang lebih baik. Kami tahun lalu gagal, insya Allah tahun ini kami semangat untuk itu, dan insya Allah tahun ini kita bisa mencapai WBK untuk Kejari Muara Enim. Kedua, himbauan juga ya? Himbauan, boleh. Himbauan. Silakan. Jadi, acap kali seseorang ataupun korporasi itu terkena perkara pidana itu karena tidak paham hukum. Sehingga kami punya jargon sesuai dengan tagline dari Kejaksaan Agung sendiri, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Wow. Nah, itu yang terus kita gelorakan. Dan yang ketiga, mungkin kami punya banyak tusi layanan untuk masyarakat. Sehingga kita berharap tusi-tusi layanan kita itu bisa dimaksimalkan oleh masyarakat Muara Enim khususnya. Seperti kami punya program Jaksa Sahabat Tanah Wakaf. Monggo, silahkan masyarakat yang pingin rumah ibadahnya baik, mohon maaf ya, tidak hanya Muslim, ada gereja, ada pura wihara yang belum bersertifikat, silahkan datang ke kami siap support, kami siap memfasilitasi gratis, kami bantu menjadi sertifikat, dan seterusnya, termasuk layan-layan yang lain, seperti Jaksa Sahabat Pangan dan lain-lainnya, kira-kira demikian. Baik, ini luar biasa sekali ya semangatnya, terus juga inovasi-inovasinya, dan warna baru, semangat baru, kantor baru, dan juga semoga banyak sekali prestasi-prestasi baru yang diukir, Pak. Amin, amin, amin. Ini juga ada pesan dari masyarakat Muara Enim, Pak, untuk Kejari Muara Enim, katanya dari gelombang kebenakat, kerja sesuai undang-undang, dan selalu semangat. Masya Allah. Ya. Baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Dan Pak juga Nuril. pemirsa, Kejari Muara Enim tentunya dengan memprioritaskan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak korban. Kejaksaan Negeri Muara Enim telah berperan aktif dan selalu hadir dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kejari Muara Enim, Pak Nuril, untuk waktunya, dan pemirsa terus saksikan Jaksa Menyapa hanya di PAL TV. Memang punya kita. Saya HGK Indi. Saya Asif Remanda, wassalamualaikum dan sampai jumpa.